Bismillah, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'da. Hadratal muhtaramin, para alim allamah, Para asatis ustazat, hadirin, para pegiat sosial dan para pecinta alam. sahabat dakwah, Angge rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur yang tiada terukur kehadiran Zat yang Maha Mengatur, pemilik nur dan asma ya syakur. Dialah Allahul Azizul Ghafur, bikaulina alhamdulillah, yang telah mempersatukan kita dalam majelis yang insya Allah penuh barokah, yang telah mengizinkan kami bertiga, saya Aisyah Khairun Nisa, saya Fahira Akila, Dan saya Safara Hayu Latifah, berpidato dengan tema Pemuda Muslim Zaman Now, kuat iman, peduli sosial dan cinta alam. Salatullah ma'asalamu senantiasa tercurah limpahkan kehadirat baginda panutan, teladan sepanjang zaman, sang pembawa kebaikan, penerang jalan kehidupan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Sahabat dakwah Angge rahimakumullah. Para pemuda adalah generasi penerus bangsa dan agama. Di pundaknya integrasi sosial dipertaruhkan, dan di pundaknya juga kelestarian alam ditentukan. lantas bagaimana potret pemuda masa kini? Buang sampah sembarangan, Acuh tak acuh terhadap lingkungan. hobinya membuat kerusakan. Dampaknya Hutan gundul, air hujan kehilangan resapan. sampah menumpuk, bau tak sedap mengganggu pernapasan. Pembalakan liar, air hujan kehilangan resapan. Sampah di sungai menyumbat saluran. Sampah di laut merusak ekosistem terumbu karang dan ikan-ikan. Alhasil banjir bandang tak terelakkan. Tanah longsor merobohkan hunian, Kebakaran hutan membunuh hewan-hewan. dan berbagai bencana alam dan lingkungan disebabkan oleh siapa? Mereka yang lemah iman, yang hilang kepekaan terhadap sosial dan lingkungan. Na'udzubillahi min Zalik. Al-Quran secara gamblang menjelaskan bahwa berbagai kerusakan yang terjadi di daratan maupun di lautan bukan disebabkan oleh jin, hewan, dan setan, apalagi tumbuhan, melainkan disebabkan oleh ulah tangan manusia yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sebagaimana Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 41, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Melalui hal itu, Allah membuat mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Sahabat dakwah Angge rahimakumullah,
Kata al-fasad diartikan oleh para ulama ahli tafsir sebagai segala bentuk pelanggaran atas sistem atau hukum yang dibuat oleh Allah, bisa berupa pencemaran alam sehingga tak layak lagi didiami, atau bahkan bisa berupa perusakan lingkungan sehingga tak bisa dimanfaatkan lagi, atau lebih daripada itu, kata al-fasad juga berarti perampokan, pembunuhan, pertikaian, pemberontakan, dan berbagai bentuk kejahiliaan yang mungkin terjadi di sekitaran. Na'udzubillahi min zalik. zalik. Sahabat dakwah Angge. rahimakumullah, ada suatu kisah yang termaktub di dalam Al-Quran surah Al-Qalam ayat 19 sampai 33. Mau tahu bagaimana kisahnya? Mau. Simak baik-baik ya teman-teman. Inilah kisah 3 bersaudara pemilik kebun yang membara. Syekh Abdullah namanya, seorang dermawan yang solih, pemilik sebuah kebun yang sangat lestari. Luasnya terhampar di mana-mana. Buah-buahannya jangan ditanya, begitu melimpah. Setiap musim panen tiba, beliau tak segan membagikan hasil panennya untuk para fukara, masakin, dan siapapun yang membutuhkannya. Namun anak-anaknya selalu menentang. Bahkan tak jarang di hadapan ayahnya mereka berbicara dengan suara lantang. Ayah, kenapa sih ayah selalu memberikan buah-buahan itu kepada mereka? Bukankah kita yang menanamnya dengan susah payah? Tetapi mengapa mereka yang menikmati hasilnya? Iya ya, sekali saja kita tidak bagikan buah-buahan itu, kita bisa menjualnya. Nanti kita mendapatkan untung yang melimpah. Kita pun pasti jadi kaya raya. Tapi saudara-saudaraku, ini adalah hak Allah. Allah lah yang telah menumbuhkan buah-buahan itu, dan Allah pula yang telah memerintahkan kita untuk mengeluarkannya. Hei, sudahlah, jangan membela mereka di hadapan ayah kita. Sang ayah tersenyum melihat obrolan ketiga anaknya. Rupanya anak keduanya lah yang paling bijak di antara ketiga anaknya. Anak-anakku, kalian benar. Seharusnya kita bisa kaya dengan menjualnya. Tapi percayalah nak, ada keberkahan di balik rezeki yang kita keluarkan. Pesan bijak Syekh Abdullah membuat melerai ketiga anaknya, memecah pertikaian di antara mereka. Hari demi hari, bulan silih berganti. Usia Syekh Abdullah semakin menua. Fisiknya pun tak sekuat sebelumnya. Hingga akhirnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terdengar kabar wafat seorang dermawan yang solih itu kini telah tiada. Beliau wafat sebelum musim panen tiba. Ketika pagi menyingsing, tiga bersaudara itu pergi ke kebun dengan perasaan yang masih berduka. Rupanya kebunnya menghasilkan buah-buahan yang melimpah ruah. Sekembalinya mereka di rumah, pembicaraan serius mulai bergulir di antara mereka. Saudara-saudaraku, bagaimana kalau buah-buahan itu kita panen malam ini sebelum subuh, sebelum orang-orang fakir miskin itu bangun? Setuju. Nanti ketika mereka datang pada pagi harinya, mereka tidak akan mendapatkan buah-buahan itu sedikit pun. Saudaraku, tapi ingatlah pesan ayah kepada kita. Shh, diam kau. Kita ikuti saja apa kata dia.
Kalau begitu, kita mulai malam ini. Iya! Malam pun tiba. Ketiga bersaudara itu pergi secara sembunyi-sembunyi menyibak gelapnya malam yang sunyi. Selama perjalanan, mereka dibuai oleh hayalan akan menjadi kaya raya. Namun, sesampainya di kebun peninggalan sang ayah, si sulung berseru, Kenapa gelap sekali? Aku tidak dapat melihat pintu kebun. Aku benar-benar tersesat. Kita tersesat. Rupanya asap tebal menutupi pandangan mereka. Tak jauh dari itu, kobaran api tampak sangat membara. Mereka tersadar, rupanya kebun peninggalan ayahnya telah terbakar dilahap api dengan begitu dahsyatnya. Api! Ada api! Tolong! Kebun kita kebakaran! Tolong! Setelah sekian lama api berkobar, orang-orang fakir miskin yang direndahkannya berbondong-bondong memadamkan api yang menghancurkan kebun mereka. Akhirnya mereka kembali dengan tangan hampa, tak satu pun buah yang bisa dipanennya. Ketiganya pun memohon ampunan kepada Allah, menyesali perbuatannya yang telah menzalimi rakyat jelata. Kadzalikal azab wal azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Seperti itulah azab di dunia. Dan sesungguhnya azab di akhirat lebih besar jika mereka mengetahuinya. Sahabat dakwah, rahimakumullah. Dari kisah ini kita mendapat pelajaran, setidaknya terdapat 3 perkara. Yang pertama, jika tanaman tumbuh menyegarkan mata, pohon-pohon berbuah dan berbagai keindahan yang tercipta bukan karena kita merawat atau menjaganya, tetapi atas karunia dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jika kehendak Allah tumbuh, maka ia akan tumbuh sesuai kehendaknya. Jika Allah menghendaki untuk hancur, maka ia hancur sesuai kehendaknya. Yang kedua, janganlah serakah karena kita hidup di dunia hanya sementara. Janganlah pelit agar hidup kita tidak sulit. Yang ketiga, jaga, rawat, lindungi dan peduli sesama karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Sayangilah siapa yang ada di bumi, maka niscaya yang ada di langit akan menyayangimu. Jika kisah ini kita teladani bersama, kita renungkan makna yang terkandung di dalamnya, dan kita refleksikan dalam kehidupan sehari-hari kita. insya Allah iman kita semakin bertambah. Integrasi sosial dapat dibangun bersama. masa depan bangsa dan agama menjadi cerah. Hidup di dunia menjadi lebih indah. Dan bukan tidak mungkin surga menjadi balasannya. Amin amin ya robbal Alamin. Dengan Spice Love 1447 Hijriah, mari kita wujudkan pemuda muslim zaman now, kuat iman, peduli sosial dan cinta alam. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mbak Sumintan dicakat ulah. Cakep. Tuku obat yang Madura. Cakep. Cekap semanten atur kaula. Menawi lepat nyuwun ngapura. Undur makol wala tangdur makol. Wassalam.